jemaat yang terkasih, kita layak mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebab kita boleh bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga di keluarga kami, keluarga Bapak Yohanes Timisela, meskipun dilaksanakan secara virtual, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk melaksanakannya. Mengenai bahan doa dalam doa syafaat, kami mohon didoakan kiranya Bapak keluarga dan saya diberikan kesehatan dan kemampuan di dalam menjalani kehidupan ini. Juga mohon didoakan keluarga besar di Ambon dan keluarga besar di Makassar. Demikian penyampaian kami dan atasnya kami mengucapkan banyak terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan ini bahwa keluarga dari Bapak Yohanes Timisela boleh mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga secara online saat ini. Karena itu jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah rumah tangga. Saya undang kita berdiri dan kita bersama-sama menaikkan PKJ 1 bait pertama, abadi tak nampak. Mari kita habiskan ibadah kita. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Yohanes Timisela kiranya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Silahkan duduk kembali. Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan dari PKJ 103. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada kesempatan ini Tuhan memberikan kami waktu untuk mendengar firman-Mu dalam persekutuan yang boleh kami bersama-sama malam hari ini datang kepada Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi dasar di dalam setiap kehidupan kami untuk senantiasa setia hidup menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguatkan, meneguhkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama pada malam hari ini saya ambil dari bacaan harian kita dari 2 Samuel pasalnya yang ke-10. Saya akan membaca ayat 1 sampai ayat 3 saja. Firman Tuhan, sesudah itu matilah Raja Bani Amon dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas sama seperti ayahnya,
telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia mendengar dan merenungkannya. Baik keluarga Bapak Yohanes Timisela dan jemaat sekalian, saya memberikan tema renungan pada saat ini, bijak dalam bersahabat. Saudara tentu mempunyai sahabat. Dan bersahabat tentu hal yang wajar sebagai manusia. Karena kita makhluk sosial dan kita membutuhkan orang lain untuk ada di sekitar kita. Baik dalam berkomunikasi, beraktivitas dan sebagainya. Tapi di dalam kekristenan kita juga perlu mengerti arti dari bersahabat itu sendiri. Sehingga ketika kita mau membangun atau mengikat persahabatan dengan orang lain, kita perlu dan harus mempertimbangkan matang-matang berbagai hal dalam status kita sebagai orang percaya. Kita harus tahu dengan siapa kita bersahabat dan untuk apa kita membangun atau mengikat persahabatan. Saya kira tidak ada di antara kita yang mau memiliki sahabat yang pengkhianat, bukan? Tidak ada di antara kita yang mau dikhianati oleh sahabat sendiri. Di depan kita baik, di depan kita mereka memuji kita, tapi ketika di belakang kita malah digosipin, kita malah dijelek-jelekan, atau bahkan kita malah dijatuhkan di depan orang lain. Tentu kita tidak menginginkan sahabat seperti itu. Nah jemaat Tuhan, ketika kita membaca sepintas nas ini, kalau Bapak Ibu Saudara sudah membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-19 tentu tahu ceritanya bagaimana. Nah kalau kita membaca dari ayat 1 sampai 3, itu sepintas kita akan memahami bahwa Daud yang punya niat baik itu malah mendapat pengkhianatan dari Hanun. Hanun itu siapa? Hanun itu Raja Amon yang merupakan anak dari Nahas. Nahas itu dulu adalah seorang raja yang mana ketika Daud dalam masa pelarian, Daud mendapat atau mengikat persahabatan dengan Nahas. Meskipun Nahas ini adalah musuh orang Israel, tapi ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul bertemu dengan Nahas dan mereka mengikat persahabatan. Dan ketika Daud mendengarkan bahwa Nahas yang pernah mengikat persahabatan dengan dia telah meninggal, ia kemudian mengutus pegawai-pegawainya untuk menyampaikan ucapan turut berduka cita atas matinya atau meninggalnya Nahas kepada Hanun, anaknya yang kemudian menjadi raja. Namun ketika ucapan itu sampai kepada Hanun di dalam kerajaannya di Amon, tua-tua atau pemuka-pemuka Amon kemudian memikirkan hal yang lain. Mereka kemudian mencurigai bahwa kedatangan dari pegawai-pegawai Daud ini hanyalah suatu bentuk strategi intelijen daripada Daud yang ingin berusaha menyelidiki keadaan bangsa Amon. Dan ketika mereka bisa menyelidikinya, maka suatu hari mereka bisa menyerang dan mengalahkannya. Dan pemuka-pemuka itu kemudian menghasut Hanun. Dan Hanun percaya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Kalau kita membaca seterusnya di ayat 4, maka Hanun akan menyuruh
Pasukannya menangkap pegawai-pegawai Daud. Kemudian pegawai-pegawai ini dicukur, dia punya cambang jenggot. Dan pakaiannya pun digunting dalam cerita ini. Dan itu suatu bentuk penghinaan yang sangat-sangat tidak etis dalam kalangan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Jadi cambangnya sebelah dan kemudian sebelah dicukur. Jadi kalau kita melihat itu sangat memalukan. Dan itu yang dilakukan Hanun, bangsanya, kepada pegawai-pegawai Daud. Kemudian mereka pulang dan melapor kepada Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita perhatikan, memang Daud punya niat yang sangat baik. Dia sangat baik, punya niat yang sangat baik. Ia ingin membangun, mengikat persahabatan dengan Hanun yang merupakan anak dari sahabatnya dulu. Tapi kalau kita hanya melihat dari sisi kemanusiaan kita akan melihat itu sesuatu yang baik. Tapi perlu kita tahu latar belakang daripada Hanun itu. Siapa dia? Dan ayahnya Nahas itu siapa? Ya. Tadi saya katakan bahwa bangsa Amon adalah musuh dari bangsa Israel. Daud oke-oke saja kalau dia ingin membangun persahabatan dengan Nahas waktu itu. Bahkan ketika dia mau membangun persahabatan dengan musuh Israel sekalipun, itu oke-oke saja bagi dia. Tapi sekarang dia punya status yang berbeda. Dulu dia bukan seorang raja, sekarang dia adalah seorang raja. Dan kita tahu bersama kalau kita membaca nas ini, bahwa Nahas ataupun anaknya Hanun adalah musuh bangsa Israel. Jadi jika Daud punya niat untuk terus membangun ikatan persahabatan dengan bangsa Amon, dan dalam statusnya sekarang sebagai raja, yang mana ketika dia membangun sesuatu hubungan dengan bangsa lain, tentu mengatasnamakan Israel. Dan ketika Daud ingin membangun persahabatan dengan bangsa Amon, itu berarti bahwa dia ingin membangun persahabatan dengan musuh Israel. Dan musuh Israel adalah musuh Allah. Jadi dari sisi kemanusiaan kita tahu niat baik Daud itu baik, bagus. Tapi sebenarnya karena bangsa Amon ini adalah bangsa yang menjadi musuh Israel dan juga musuh Allah, yang mana mereka sama sekali tidak menghormati Allah, tidak menghargai Allah orang Israel. Dan tentu ini kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak menghendaki umatnya membangun atau mengikat persahabatan dengan bangsa-bangsa yang mana bangsa itu tidak menghormati dia, tidak menghargai dia sebagai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, saya yakin bahwa saudara dan saya tidak mau, bahkan tidak menginginkan jika orang lain menghina Tuhan kita, tidak menghargai Tuhan kita, tidak hormat kepada Tuhan kita, bukan. Kita tidak menghendaki hal demikian. Meskipun dalam ajaran kita bahwa siapapun yang menghina kita, menghina Tuhan kita, kita tidak perlu membalasnya. Memang demikian yang diajarkan kita. Tapi tentu kita juga tidak menghendaki kalau orang lain menghina Tuhan kita, orang lain tidak hormat kepada Tuhan kita. Dan bagaimana mungkin kita menghargai atau mengikat yang namanya persahabatan dengan orang lain, sementara orang itu tidak menghargai Tuhan kita, tidak hormat kepada Tuhan kita. Saudara, Daud adalah seorang yang hebat. Dia penuh dengan integritas. Apa-apa dia selalu bertanya kepada Tuhan. Untuk bertindak, sebelum dia bertindak, dia bertanya kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Tapi di dalam nas ini, kita melihat bahwa integritas Daud perlahan-lahan kini jatuh. Dia ingin membangun persahabatan dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan. Dan ketika dia mau membangun persahabatan itu, apa yang dia lakukan? Dia tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Dia tidak lagi berserah kepada Tuhan. Integritasnya yang dulu, bagaimana dia berkata, bertindak, yang selalu mengandalkan Tuhan, kini perlahan-lahan dia
mulai jatuh. Dan kalau Bapak Ibu Saudara membaca pasal 11, di sana kejatuhannya lebih dalam lagi. Dia mengambil istri Uria, Betsheba, dengan cara yang tidak wajar, dengan cara yang tidak etis. Kejatuhannya semakin dalam. Tapi Bapak Ibu Saudara, Daud adalah orang berdosa. Kita perlu sadari, dia semata-mata layak di hadapan Tuhan, karena Tuhan punya anugerah dalam hidupnya. Kita pun demikian. Kita semua orang yang tidak layak. Kita penuh dengan dosa. Tapi Tuhan mau kita menjadi layak di hadapannya dengan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Waktu itu Daud terlena dengan perasaan pribadinya. Dia tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tapi dia dikontrol oleh perasaannya. Dia mengingat pengalamannya waktu bersahabat dengan Nahas. Dan dia ingin membalas itu melalui anaknya, si Hanun, anak Nahas. Tapi bagaimanapun, niat baik yang muncul dari Daud, kalau itu Tuhan tidak kehendaki, maka Tuhan tidak akan menyetujuinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, khususnya bersahabat, membangun atau mengikat persahabatan dengan orang lain, sesama kita, itu semua adalah hal yang baik. Tapi tidak semua yang baik adalah benar. Itu yang perlu kita ingat. Tidak semua yang baik adalah benar di hadapan Tuhan. Niat Daud untuk bersahabat baik, tapi bagi Tuhan itu tidak benar, karena dia membangun persahabatan dengan orang yang tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Kristus yang kita percaya, ketika dia datang ke dunia ini, dia ingin, rindu sekali membangun yang namanya persahabatan dengan semua manusia, semua umat manusia yang ia kasihi. Namun, persahabatan yang dia tawarkan tidak dihargai oleh sebagian orang. Bahkan ketika dia rela mati bagi sahabat-sahabatnya, begitu banyak orang yang tidak menghargai karya. Justru karyanya di atas kayu salib diinjak-injak oleh banyak orang. Itulah mengapa keadilan ditegakkan di dalam kasih-Nya. Orang yang merespon persahabatan Kristus diberikan tempat, dianugerahkan keselamatan. Namun bagi mereka yang tidak menghargai karyanya, tidak menerima atau merespon persahabatan yang dia tawarkan, Tuhan juga menyiapkan hukuman bagi mereka. Itulah keadilan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia mau bersahabat dengan siapapun. Tapi banyak orang yang menolak persahabatannya. Karena itu dia hanya menyediakan anugerah keselamatan itu bagi saudara dan saya, bagi mereka yang percaya kepada Dia, kepada Tuhan sebagai juru selamat. Dan bagi mereka yang tidak percaya, keadilan harus ditegakkan bahwa penghukuman akan tetap mereka terima. Bapak Ibu Saudara, tentu Bapak Ibu Saudara punya rekan yang bisa dikatakan sahabat, bisa dikatakan saudara. Namun apakah mereka sejauh ini adalah orang-orang yang menghormati Tuhan saudara? Orang-orang yang menghargai Tuhan saudara? Sebagai orang percaya, mari kita bijak dalam membangun persahabatan. Memang kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk bersahabat dengan semua orang. Tentu kita masih ingat satu tema Natal entah tahun berapa itu, bersahabat dengan semua orang. Ya, memang kita dipanggil untuk itu. Tapi sebagai orang percaya kita harus bijak di dalam membangun persahabatan di dunia ini. Mengapa?
Karena tidak semua orang yang dapat kita mengikat persahabatan dengan mereka akan menghargai Tuhan kita. Dan maukah kita, Tuhan kita dicela, dihina oleh sahabat kita sendiri? Tentu tidak. Karena itu mari kita senantiasa mengutamakan relasi atau mengikat persahabatan dengan mereka yang mempunyai hati yang takut dan mau menghargai Tuhan kita. Orang-orang di luar sana tidak perlu kita paksa untuk percaya kepada Tuhan kita. Tapi sebagaimana yang kita belajar dari Daud, dia ditegur oleh Tuhan. Setidaknya meskipun mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, tapi mereka mau menghargai iman kita, menghargai Tuhan kita. Tapi bagi mereka yang tidak menghargai Tuhan kita, sebaiknya kita tidak mengikat persahabatan dengan mereka. Sebab penghargaan kepada Tuhan jauh lebih penting daripada penghargaan yang harus kita terima dari mereka. Kita perlu bertindak bijak, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 4 berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Jadi kalau kita bersahabat dengan orang-orang di luar sana yang notabene tidak mengenal Tuhan, bahkan mereka selalu menghina Tuhan kita, itu berarti bahwa ketika kita bersahabat dengan mereka, kita menjadikan diri kita juga sebagai musuh Allah. Sebab dunia yang melakukan hal itu atau orang-orang yang melakukan hal itu, bagi Allah mereka adalah musuh. Karena mereka tidak menghargai kekudusan nama Tuhan, kekudusan dari keberadaan Tuhan yang kita percaya. Bapak Ibu Saudara, bersahabat itu baik. Daud punya niat yang baik. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa tidak semua yang baik adalah benar di mata Tuhan. Karena itu mari kita tempatkan perasaan kita di tempat yang paling rendah. Ketika kita mempertimbangkan untuk membangun persahabatan dengan orang di luar sana, mari tempatkan perasaan kita yang di tempat yang paling rendah dan menempatkan kekudusan Allah di tempat yang paling tinggi. Benarkah mereka akan menjadi orang-orang yang menghargai Tuhan kita, atau justru akan menghina Tuhan yang kita sembah? Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini, beberapa hari ini, kalau kita melihat di media, di berita, terjadi demonstrasi karena Presiden Prancis menghina Nabi orang Muslim melalui statementnya. Dalam keberadaan kita sebagai umat beragama, tentu kita harus tetap menjaga yang namanya toleransi. Ketika hal demikian terjadi, tentu kita tidak setuju jika orang saling menghina satu dengan yang lain. Karena kita pun kalau kita dihina, tentu kita tidak bisa terima. Karena itu sebagai orang-orang yang bijak, Bapak Ibu Saudara punya sahabat yang sejauh ini membangun toleransi dengan hidupmu, dengan saudara, dan menghargai imanmu, menghargai Tuhanmu. Mari kita tetap menjaga persahabatan dengan mereka selama mereka menghargai Tuhan kita. Ketika hal itu terjadi saat ini, satu dengan yang lain saling menghina, saling menghujat, saling mengancam, saling mengecam, jangan kita ikut-ikutan. Jangan justru kita menjadi pro dan kontra kepada pihak-pihak yang sedang bertentangan. Mari kita lebih banyak mendoakan mereka, menjaga keharmonisan, tetap menjaga toleransi yang terjadi di negara kita khususnya. Kita tidak ikut-ikutan, kita tidak ikut membuat statement atau membuat status-status di media sosial yang kemudian dapat menyudutkan setiap orang yang sedang bertentangan. Mari kita lebih banyak mendoakan mereka daripada kita mau berpihak kepada yang satu atau kontra kepada yang lain. Kita doakan supaya masalah ini boleh selesai. Masalah ini boleh
terjadi kedamaian di antara kedua pihak. Terutama ini sudah menjadi masalah internasional, bangsa dengan bangsa. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini senantiasa menolong kita untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki. Dulu Daud sering bertanya kepada Tuhan. Tapi ketika dia tidak bertanya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, akhirnya dia berjalan di jalan yang salah. Meskipun bagi dia adalah baik, tapi bagi Tuhan ini bukan hal yang benar yang dia lakukan. Kiranya kita dimampukan untuk selalu bijak di dalam membangun persahabatan dengan siapapun. Intinya, sahabat-sahabat kita menghargai dan menghormati Tuhan yang kita sembah. Amin. Mari kita merespons kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur, dan sambil persembahan kita berikan, mari kita mengangkat pujian PKJ 216 bait pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Keluarga dan Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika pada kesempatan ini kami diberikan waktu untuk merenungkan satu nas firman Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan memampukan kami untuk senantiasa mau bertanya, berserah, pekah kepada suara Tuhan. Sebab semua yang baik di dunia ini belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena itu mampukan kami ketika kami memiliki niat baik untuk bersahabat, untuk mengikat pertemanan dengan sesama kami manusia. Mampukan kami untuk selalu mau bertanya kepada Tuhan. Mampukan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, supaya kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menimbang perkara-perkara yang benar. Apakah mereka yang bersahabat dengan kami adalah orang-orang yang menghargai, menghormati Tuhan, atau justru mereka menghina, bahkan menjelek-jelekkan Tuhan yang kami percaya. Tentu Tuhan, hal ini adalah kekejian bagi-Mu. Karena itu kami tidak mau membuka kesempatan bagi orang-orang untuk menghina Tuhan kami. Sebab Engkau Allah yang kudus, yang tak bercacat, yang jauh dari dosa, yang jauh dari kehinaan, yang tidak layak menerima penghujatan dan caci maki dari manusia. Karena itu kami mau melalui persahabatan yang kami bangun, kami mau menjaga supaya nama Tuhan tetap dihormati, dihargai oleh orang-orang di sekitar kami. Meskipun mereka tidak percaya kepada Tuhan, tapi setidaknya mereka menghargai Engkau yang kami sembah. Tuhan, jika kami memiliki sahabat dan kami mengikat pertemanan dengan mereka, tapi mereka senantiasa menghujat dan menghina Tuhan yang kami sembah, tolonglah kami supaya kami memutuskan persahabatan-persahabatan demikian, supaya mereka tidak terus menghujat dan menghina Tuhan yang kami sembah. Supaya mereka sadar bahwa Tuhan adalah kudus, tidak layak untuk menerima caci maki dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih pelajaran hari ini dari firman-Mu, apa yang dilakukan Daud, meskipun niatnya baik, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang benar, bukan hanya sekedar baik, tapi
Semua itu Tuhan kehendaki. Saat ini berdoa bagi keluarga Bapak Yohanes Timisilah. Kiranya Tuhan menolong mereka di dalam rumah tangga baru yang mereka bangun bersama istri. Mereka dimampukan untuk hidup rukun satu dengan yang lain. Menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat dalam keluarga mereka. Berkati keluarganya di Ambon, berkati keluarga di Makassar, di Bone, dan di berbagai tempat. Kiranya keluarga besar ini senantiasa menjadi anak-anak Tuhan. Mampukan mereka untuk tetap hidup sebagai murid Kristus yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui kehidupan rumah tangga mereka, kiranya mereka dikuatkan di dalam menjalani hari demi hari. Apapun yang menjadi kerinduannya ya Tuhan, kami bawa kepadamu. Kiranya Tuhan boleh menjawab seturut kehendak-Mu. Dan biarlah semua itu boleh jadi di dalam rencana Tuhan. Bapa di sorga, berkati istri kekasih Ibu Justina Lida di dalam tugas pelayanannya sebagai bagian dari presbiter. Tuhan tolong ia untuk melakukan dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita, baik di kemajelisan maupun dalam pelayanan sekolah minggu. Kiranya ia boleh dikuatkan dengan semangat menjalani pelayanan yang Tuhan percayakan baginya. Berdoa bagi Bapak Boli bersama istri Ibu Endang yang saat ini terpisah karena pekerjaan. Saat ini Pak Boli berada di Afrika di dalam pekerjaannya. Tuhan kiranya menolong, kiranya selama ia berada di sana, ia senantiasa menjadi anak-Mu yang setia beribadah kepadamu, setia melakukan kehendak-Mu. Demikian pula istri, kiranya ia dimampukan untuk menjalani hubungan suami istri yang terpisah oleh jarak dan waktu. Kiranya mereka boleh ditolong untuk tetap setia pada janji pernikahan mereka. Terima kasih Bapa, kiranya berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan rumah tangga Bapak Yohanes Timisilah. Demikian pula dengan jemaat-Mu yang setia beribadah secara online. Tuhan menolong supaya mereka semua tetap setia menghidupi firman-Mu dalam segala perkara apapun. Firman-Mu tetap menjadi dasar yang kokoh dalam kehidupan mereka. Kami sudah memberi persembahan, kiranya apa yang boleh dipersembahkan itu menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri dan kita menyanyi dari PKJ 172 di heningnya malam ini. Bertelut berdoa padamu, inilah bisik kalbu. Kurban persembahan
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita tetap setia melakukan firman-Nya. Bersahabatlah dengan siapa saja, namun bijaklah di dalam membangun dan mengikat persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita. Lakukan bukan sekedar baik, tetapi yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu pergilah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati keluarga Pak Yohanes Timisila dan jemaat sekalian. Shalom.